Ini panitia bukan saya nanya baca apa ini? Hah? Serius? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak mau kalah sama Messi. Tadi dibuka dengan pantun, maka itu juga hanya tidak pakai pantun. Orang Bugis tak mau kalah. Ya, pada ini ya. Pada ini gimana? Masya Allah. Bukan sebelum di atas batu. Ulang. Ini sudah salah belum? Belum. Belum. Bukan sebelum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan jika ada tadi nanti dijemput di pelabuhan sama
Hajanton, terima kasih Pak Hajanton atas partisipasinya. Alhamdulillah, saya kesini bukan sebagai penceramah, bukan sebagai ustaz, saya sebagai anaknya Bapak semua. Karena apa? Saya kayak pulang kampung. Sudah jauh-jauh saya dari Jakarta ke rumah. Kita ingat di Royan apa ya? Royan. Ya, habis itu kita naik mobil ke sini, terus kita naik ferry kali. Ya, nyebrang di mana? Sungai Nipah. Masya Allah. Sampai sini kan dari Sungai Nipah itu udah dekat. Benar, Masya Allah. Maka saya tanya dari sama panitia, ini masih Indonesia. Saya aslinya perkenalan diri ya. Saya dari Jawa Barat. Ya, aslinya mama saya Bone, bapak Selayar. Ya, istri saya Wajib Sekang. Itu dari mana? Ya, ada di Selang Sekang. Wajib. Bone. Wajib mana? Tadi pas saya nyanyi, ibu-ibu yang dari belakang semua langsung berdiri. Mari ke depan sana. Kayaknya bapak-bapak silakan turunkan teras samping kanan. Ibu-ibu maju ke teras sebelah sini. Setuju ya? Setuju ibu-ibu? Ambil situ. Nah, dan laki-laki bergeser di sini, turunkan teras samping kanan. Kasihan ibu-ibu, tidak lihat ustaznya. Ya, sambil salawatan sambil ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
nanti keluar sertifikat satenya. Ternyata ada kok buktinya itu loh. Alhamdulillah sudah sampai di Teluk Pakedai. Alhamdulillah. Saya salah satu muadzin di Masjid Istiqlal. Pernah ke Istiqlal? Yang belum banyak. Ada yang belum? Banyak yang belum ke Istiqlal. Masjid terbesar di Asia Tenggara, termasuk di dunia juga termasuk terbesar, 10 besar masjid terbesar di dunia karena luasnya hampir 10 hektar. 10 hektar. Nah, teman-teman ada dari pelayanan yang berada kita, nggak usah ke Istiqlal. Orang Istiqlal tidak ada teman. Alhamdulillah. Terima kasih sama panitia. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, saya kasih nama Daik Syawal. Ini saya sedikit cerita. Jadi kenapa kita panggilnya namanya Daik Syawal? Kalau kami syuting di Trans TV Islam Berpindah bersama Ustaz Maulana dan Ustaz Syam. Kenal? Dan jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Biasa. Jadi biasa produser itu salah panggil. Yang dipanggil Ustaz Syawal dan dipanggilnya Ustaz Syam. Ustaz Syam dipanggil Ustaz Syawal. Jadi salah panggil. Akhirnya ganti page. Awalnya page-nya sama dengan Ustaz Syam. Akhirnya pakai page lain dan namanya ditambah Daik Syawal. Jadi itu ceritanya. Ya. Ustaz kayak adik kakak. Ustaz Syawal ini sama Ustaz Syam. Banyak bilang begitu. Benar enggak? Bukan Ustaz Syawal ini Ustaz Syam. Ustaz Syam ini sama saya. Ayah dari mulai tercinta. Hari ini kita dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih jalan. Saya kesini bukan kayak orang sebagai Ustaz, saya kesini melangkap ya. Ayah dari mulai tercinta. Ada orang namanya Abdul Uzza. Namanya? Kenal nggak Abdul Uzza? Gak kenal? Gak kenal? Kalau saya sebutkan nama aslinya, nama viralnya, pasti orang kenal semua. Namanya Abu Lahab. Abu Lahab. Jadi nama aslinya Abdullah itu Abdul Uzza. Catat. Jangan lupa. Ya, nama aslinya Abdul Uzza. Dipanggil Abu Lahab, nama Abu apa sih Abu? Bapak. Lahab. Maafkan ini. Lahab itu makan. Memang kalau sudah mau siang kadang dalam waktu mau mana kopi dah habis Lahab itu pakai B ya, Lahab ya. Abu Lahab bapak. Lahab itu api yang menyala-nyala bergejolak. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Karena Abu Lahab itu orangnya ganteng sekali. Kalau Abu Lahab datang, itu ibarat api yang menyala. Jadi ibu, ini bunda-bunda yang punya suami ganteng, namanya dia
saya selalu dan jalan وامرأته حمالة الحطب في Gojeknya aja, yang kelas 4 SD kodenya mantap. Gimana ya bapak? Aneh, luar biasa. Ya, Abu Lahab ini memiliki budak hamba saya, namanya Suwaibah. Ya, dia panggil Suwaibah. Saya punya ada riba lagi hampir besar. Ya, tolong dijaga baik-baik. Kalau dia melahirkan, tolong berikan kabar kepada saya. Siapa nama ribanya Abu Lahab? Sini, Aminah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Talib kakeknya, Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua berdasar mulia dari Quraisy sana. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang sepenuh suka cita, suka duka, suka cita. Kita dulu pada sini. Nah, di Jakarta suka duka, sampai di depan suka cita. Ini jangan sampai ada yang meninggal dunia. Nah, orang ini dulu suka cita ya. Wah, bahaya. Orang meninggal kayak begini gitu ya. Hadirin ayah yang bercita, akhirnya tibalah 12 Rabiul Awal, lahirlah manusia termulia Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Suwaibah datang ke Abu Lahab. Wahai Tuhan, wahai Tuanku, adik ibamu telah melahirkan. Ya, maka salah satu pertanyaan pertama yang kedua daripada mulut Abu Lahab, anaknya Cewek. Karena kenapa? Kalaulah bisa mengandaikan yang lahir adalah perempuan, itu adalah fitnah bagi mereka. Mereka malu, akhirnya dikubur, hidup. Jadi itu waktu jahiliyah itu kadang mana itu dulu kadang. Coba andaikan ada Rasulullah, maka adanya Rasulullah untuk mengangkat derajat harkat martabat perempuan, maka turunlah hadis bahwasanya al-jannah tahta untuk mengangkat derajat perempuan. Nanti ada itu pulang ke rumah cek kakinya ibu. Ada sunnah di bawah. Ya, pulang ke rumah lihat kakinya. Ini supaya saya ceritakan. Ya, ayahnya yang bercerita, maka lahirlah 12 Awal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Suwaibah, karena ada ibadah melahirkan perempuan, laki-laki saya berbahagia. Ya, karena ada penerusnya adiknya. Jadi Abu Lahab ini pamannya Nabi. Ya. Abdullah ini adik, nama orang tuanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bahagia, saya lepaskan ente. Mulai hari ini, mulai detik ini, Suwaibah ente sudah merdeka. Sudah merdeka. Bukan lagi budak hamba saya, bukan lagi pembantu saya. Maka singkat cerita, ya, jadi aku
Pirang. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman. Jadi tentang mana tadi? Pirang. Ini panasnya, ini apa namanya di sini? Ah, apa namanya juga? Jarang hujan. Tadi malam hujan. Kemarin sore hujan. Udah lanjut. Jadi ada saudara Abraham ini namanya Abbas. Dia bermimpi bertemu dengan Abraham di neraka. Hak. Cara panggilannya Hak. Karena Abraham tuh dipanggilnya. Nggak tahu lagi bukit sebenarnya Abraham tuh. Hak. Memang bukit sini sering racing-racing. Iya. Ya, sering racing-racing asli. Nenek saya namanya Ismail, harusnya Ismail. Sampai di Seraya namanya Ismail. Jauh sekali. Ada lagi saudaranya namanya Usman. Panggilan siapa? Sama Kuna. Ibrahim, panggilan siapa? Deborah. Iya. Dipanggil Hak. Bagaimana kalau menyerah? Saya bilang, wah, saya tiap hari di terus. Di tiap hari harus saya. Ya. Tapi setiap hari ini itu ringan, azabku diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diringankan, bukan dilepaskan. Diringankan. Karena apa? Kubiba alayya fi kulli ihnain li'adati Suwaiba. Karena ketika hari ini saya itu membebaskan Suwaiba. Jadi Abu Lahab kita bahas ini keluar dari sela-selanya itu air untuk minum. Ya, Abu Lahab. Kayak saat juga di sini kayak di apa kayak yang kan bekerja sini. Kali itu di situ kayaknya. Kedua, itu sebagai apa? Untuk meringankan adabnya Abu Lahab karena dia ketika lahir Rasulullah Muhammad SAW dia berbahaya dan melepaskan Suwaiba. Kalaulah pembantu, ya, kalaulah unta itu harganya 50 juta, harga pembantu atau budak apa saya dikali 2. Berarti berapa? 100 juta. Maka ketika mau melintangi Rasulullah Muhammad SAW, ini Abu Lahab mengeluarkan atau bersedekah berapa? 100. Pertanyaannya, mulai curiga. Abu Lahab sedekah 100 juta. Jadi pakai ya. 200 maka berarti di atas daripada Abu Lahab. Ya. Kalau ada di bawah 200 juta, berarti di bawah Abu Lahab. Tapi teman-teman adik-adik sahabat semua yang ada di dalam kita ada yang membuat ya timbangan kita itu lebih berat dibandingkan Abu Lahab. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tidak punya. Tidak punya. Kalaulah Abu Lahab saja yang kafir dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu dapat keringanan karena dia berbahagia ketika Rasulullah. Apalagi kita yang Muslim dan kita yang syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kita duduk di masjid ini, masjid Sidrah ini, tempat lain. Hari ini kita bersalawat dengan baik. Insyaallah kelak nanti sudah kita akan bersalawat langsung bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik.
Oh, masih gitu kan? Masih. Nah, cantikan. Kita cantik dulu ya. Ibu-ibunya. Oh, ibu-ibu bagus. Dan langsung. Udah. Masya Allah. Luar biasa. Alis juga luar biasa. Jalan dulu. Ayah udah cerita. Jadi suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya, ya, Salat Aisyah an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana khuluquhul Quran. Jadi Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jawabannya Sayyidah Aisyah, karena khuluqul Quran. Singkat, padat, jelas. Jawabannya Sayyidah Aisyah, singkat, padat, jelas. Coba singkat, padat, jelas. Nah, singkat, padat, jelas. Oke, singkat, padat, jelas. Oke, di sini tadi kan singkat, padat, jelas. Padat, jelas, singkat. Makanya fokus. Coba singkat, padat, jelas. Singkat, padat, jelas. Padat, jelas, singkat. Singkat anak. Ayah dari mulai bercerita. Jawabannya sangat singkat, padat. Saking sempurnanya akhlak Rasulullah. Jawabannya nanti semakin kita kepoin, tahu kepo? Kepo apa bahasa pakai kepo? Pada saat pengen tahu, ya, semakin kita kepoin Rasul, semakin kita jatuh cinta. Semakin kita jatuh cinta, bagaimana akhlaknya, bagaimana bekerjanya, bagaimana kesehariannya, cara minumnya, cara sholatnya, cara makannya, cara semuanya itu semakin cinta. Semakin kita kepoin, semakin jatuh cinta. Beda kalau kita semakin kepoin, semakin kita kepoin.